Pemirsa, kita lanjutkan kembali prime time talk kita terkait rekening Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan. Prof. Rizal Ramli, ini kalau misalnya saya mau pinjam duit di bank, kemudian saya tidak punya agunan, tapi ada yang menjamin saya, Prof. Misalnya bapak saya itu jenderal, udah tenang saja nanti saya pasang badan. Boleh nggak, Prof? Ya, sebetulnya kan jenderal, tapi financial capacity-nya kan terbatas. Tetap 5C itu tadi jadi acuan? Kalau betul-betul dilaksanakan, siapapun dia, berapa kapasitas net worth-nya, harta kekayaannya, baru dia bisa minjem sedemikian banyak. Jabatan tidak relevan di sini. Tapi saya ingin tadi komentarin sedikit apa yang Mas Roni katakan. Saya juga memang khawatir lihat KPK karena ada politikingnya juga, ada partisannya, ya kan, dalam menentukan kasus-kasus ini. Banyak kasus yang digantung, ya, kasus Senturi itu belum tuntas, kasus Hambalang belum tuntas, ya kan. Jadi saya minta kalau KPK ingin dapat dukungan, karena rakyat memang berharap banyak sama KPK, berhenti dah politiking, ya kan, jangan lagi partisan dalam menseleksi siapa-siapanya ini, pertimbangan politik, tapi bertindak profesional aja secara karena hukum. Jumlah rekening sebenarnya biasa-biasa saja maksudnya, Prof? Bukan soal rekening itu tidak biasa kalau jumlahnya luar biasa. Tetap luar biasa, tapi kenapa memilih ini? Itu enggak, bukan bahwa ini kasus kan udah dibuka dulu tahun berapa, kenapa nggak dituntaskan gitu? Apa pertimbangannya kalau tidak dituntaskan, baru dituntaskan terakhir? Tapi poin saya adalah kembali ke tadi, ini kita bisa ribet galang gulung nih bangsa kita urusan begini. Sebetulnya solusinya sederhana. Ya, Pak Jokowi, Anda presiden, bertindaklah sebagai seorang presiden. You are the president, act like one. Ya, jangan dengerin pembisik-pembisik siapapun mereka, karena belum tentu itu hati nurani rakyat. Contohlah tadi kasus BBM, dengerin pembisik yang terlalu semangat naikin harga, walaupun udah bilang jangan, ini harga bakal turun. Tapi Pak Jokowi mendengarkan pembisiknya yang menyesatkan itu, akhirnya harus koreksi. Nah, ini kebijakan tentang Pak Budi, Kapolri, harus berani juga koreksi. Karena pembisiknya siapapun mereka, itu kok tega gitu bikin Indonesia jadi bahan lelucon di seluruh dunia. Prof, mungkin juga yang bisikin presiden sekarang salah baca rekening di transaksi rekening. Tapi Bu Yanti, ini terkait sekarang sudah mengemuka kasus ini gitu kan. Apa yang bisa dilakukan sebagai bentuk antisipasi agar nanti transaksi-transaksi yang dikatakan sebagai mencurigakan itu dengan mudah sebenarnya bisa ditentukan, oke, ini mencurigakan dengan satu pandangan. Kalau sekarang bukan lagi transaksi mencurigakan karena sudah jadi tersangkanya KPK kan? Iya, betul. Jadi berawal dari transaksi yang mencurigakan tersebut antara lain mungkin ya ada laporan, saya kan belum terbuka ini, tetapi bahwa KPK menentukan jadi tersangka. Ini tadi juga boleh saja tanpa, tadi kita nggak tahu juga ya dua alat bukti yang sah itu apa, 184 yang mana kita nggak tahu, tapi yakin kalau KPK tidak mungkin lah berani tanpa itu ya, dua itu. Dan memang Pak boleh Pak Budinya sendiri tidak diperiksa, boleh tiba-tiba menyatakan sebagai tersangka karena 106 KUHP menyatakan bahwa penyidik itu boleh menentukan penyidikan atau menentukan seseorang menjadi tersangka ketika satu dia mendapatkan laporan atau ada pengaduan atau memang dia menemukan sendiri. Nah ini jadi boleh, jadi ada permasalahan juga yang kita harus luruskan. Boleh KPK tiba-tiba menyatakan seseorang ini si A tersangka, padahal si A belum pernah diperiksa, itu tidak apa-apa karena KUHP menyatakan seperti itu. Jadi di dalam hal ini hanya permasalahannya yaitu KPK ini kan menjadi tadi gonjang-ganjing itu karena telah nama Pak Jokowi memberikan ke DPR hari Jumat, kemudian baru Selasa. Sementara ini katanya sudah 6 bulan didalami. Kenapa tidak hari Seninnya sehingga kan mungkin ada pemikiran lain kalau sudah tersangka apakah akan tetap diajukan. Bagaimana mau pikir dengan jernih Bu kalau banyak yang bisikin? Paling tidak ya pembisik. Saya nggak tahu yang dimaksud Prof itu yang bisik siapa, tapi ya sudahlah. Tapi kan fakta ini juga artinya ini kritik untuk KPK. Untuk KPK juga kan beberapa kali seperti ini. Ketua
ketua PPATK. Bukan ketua Badan Keuangan siapa Pak? BPK Hadi Purnomo. Hadi Purnomo itu kan ya menurut saya sadis lah ya. Pagi-pagi ulang tahun sorenya tersangka. Iya, Kenapa nggak kemarin aja gitu kan misalnya gitu. Iya. Ya kan hukum tidak melihat sadis atau tidak, Bu. Ya, kalau memang sudah dianggap cukup. Betul. Artinya lebih bagus lah ya. Ini kritik Anda terhadap KPK. Bisa saja dong saya lemparkan ke Pak Roni juga bahwa statement Pak Roni juga tadi merupakan kritik terhadap KPK. Sebenarnya kan kritik boleh tanda sayang, tapi kan ada mekanisme komunikasi antar lembaga tadi. Berarti tidak efektif dong Pak Roni komunikasi antar lembaga ini yang sudah MOU malah. Sekarang kita lihat ya, ketika KPK mulai melakukan proses penyidikan terhadap Pak Budi Gunawan sejak tahun 2010, kan belum pernah ada komunikasinya, penyelidikan, ya kan, belum pernah ada komunikasi. Belum pernah ada pemberitahuan. Nanti penetapan tahun 2015 baru disampaikan. Tadi saya ingin menanggapi penjelasan Bu Yeti tadi berkaitan 2 alat bukti yang sah. Ini kan kasus gratifikasi, ya. Gratifikasi itu sangat bergantung kepada alat bukti utama, keterangan saksi. Tanpa keterangan saksi tidak bisa kita mengkaitkan antara rekening yang banyak sekali, ya lembar-lembarnya, kemudian ahli juga mengatakan itu mencurigakan, tapi mencurigakan yang bagaimana? Siapa pemberi gratifikasi? Ya, Pak Roni, siapa tahu KPK memiliki strategi tersendiri. Strategi gini ya, penegakan hukum itu 3 tujuannya, bukan hanya kepastian hukum, tapi kemanfaatan hukumnya harus ada dan keadilan hukumnya juga ada. Jadi sekaligus juga saya menanggapi tadi Mas Doni tadi bahwa perlu ada keadilan ketika memeriksa tersangka-tersangka yang lain dalam kasus korupsi yang lain, ya, itu diperiksa dulu sebagai saksi, ya. Tapi begitu kita menyentuh seorang Pati Polri, perlakuannya berbeda. Nah ini kan kita perlu mempertanyakan. Jadi ini curhat dari Polri ini Pak? Bukan curhat. Tadi kan saya sudah sampaikan. Apakah tidak boleh? Karena di mata hukum semua kedudukan sama dong ya harusnya. Iya, makanya apakah tidak boleh kita mengkritisi sehingga masyarakat juga melihat, masyarakat juga harus kritis walaupun sudah kita percaya, ya kan? Nah ini kita juga perlu lihat dari mana 2 alat bukti yang sah ini, ya. Ada beberapa kasus yang lain juga kalau kita cek ya yang sudah ditangani dan sudah dinyatakan sebagai tersangka yang belum selesai juga. Pak Roni, ini kan Anda bisa meminta sebenarnya, pertanyaan Anda bisa dijawab dengan meminta jawaban lewat KPK, tapi terkait bantuan hukum yang bisa diberikan dari Mabes sendiri seperti apa? Itu Peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2005 tentang pemberian bantuan hukum terhadap setiap anggota Polri yang terkena pemeriksaan dalam rangka kasus pidana itu bisa diberikan. Jadi, diminta ataupun tidak diminta atau ada mekanismenya? Wajib, itu hak itu. Wajib ya, walaupun yang bersangkutan tidak meminta. Iya wajib itu. Kalau wajib itu diberikan. Negara. Perintah berarti kan? Iya negara harus memberikan melalui Polri itu ada divisi hukum. Jadi harus diberikan bantuan hukum. Baik, kita berharap sebenarnya ini agar tidak menjadi sebuah sinetron berkepanjangan. Prof, kata kunci singkat saja buat menutup diskusi kita. Saya sih sederhana. Ya, kita tuh mesti ada apa yang wajar dan nggak wajar. Pak Harto tahun 1983 berkuasa sekali. Banyak yang usulkan supaya Tutut jadi menteri. Pak Harto nggak enak hati, sungkan. Akhirnya nggak jadi Tutut jadi menteri baru tahun 88. Nah, para sponsor di belakang Pak Jokowi, tokoh-tokoh partai ini, juga jangan keterlaluan dah. Jangan memaksakan orang dekatnya harus jadi ini, harus jadi itu. Usul boleh, tetapi hak menentukan itu ada di presiden. Karena kalau yang dikirim itu orang bermasalah, akhirnya menciptakan masalah buat presiden dan negara Republik Indonesia. Baik. Jadi saya minta para tokoh-tokoh partai di belakang Pak Jokowi untuk jangan kebablasan lah, ya, tempo seliro, pelihara rasa sungkan. Ya, kalau enggak kesian Republik Indonesia. Baik, baik. Prof, terima kasih. Pak Roni, terima kasih. Mudah-mudahan ini segera selesai, Pak ya. Biar Polri juga bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan tenang gitu kan. Harapan masyarakat besar sekali. Anda juga harus kawal Bu Yenti ya. Biar KPK tidak terjadi lagi seperti ini. Terutama ini penting sekali untuk KPK harus segera prioritaskan kasus ini. Ya, jadi saya
hanya bicara di ranah hukum saja, karena sudah tersangka dan tersangkanya KPK itu tidak mungkin SP3 lanjutkan. Nah ini harus dilanjutkan karena ini apapun sudah menimbulkan kegaduhan beberapa KPK hari urus ini. hukum aja, nggak usah berpolitik gitu kan. Yang politik di sana-sana aja. Dan ini selesaikan termasuk kasus-kasus lain yang mangkrak itu juga dilanjutkan. Baik, kita akhiri diskusi kita sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat malam dan pemirsa, demikianlah Prime Time Talk kita kali ini. Tetap bersama kami akan lanjutkan dengan beragam berita lainnya.